Wayang Coach Grace. Kujang Grace. Wayang Kucis Ong Nusantara Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu. Selamat datang di channel Wayang Kris. Ketemu lagi dengan saya, Jawa Batara Surya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga atas like, share, dan subscribe-nya juga ke channel ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat. Pada kali ini kita akan masuk ke bagian keberapa ya? Hampir ke-8 ya ini. Ada pembahasan langsung ke Romo Sundari. Romo Sundari ini tokoh yang paling tinggi ya, paling besar gitu. Ini Romo Sundari. Jadi pada bagian kali ini menguak filosofi tokoh wayang kuis ini, Romo Sundari mempunyai peran atau penokohan yang sebagai puncak lah, atau sebagai kalau dalam ininya itu seperti batara gurunya gitu ya. Inti dari wayang kuis gitu ya. Romo Sundari ini sendiri saya ambil dari filosofi tentang tanah Karamaan. Jadi Romo, Rama gitu ya, atau kalau dalam Islam itu seperti Bapak Tauhid lah, atau seperti Nabi Ibrahim gitu ya, atau ya tentang keramaan aja sebenarnya seperti itu. Sundari antara gabungan Sunda, ri-nya itu dari matahari gitu ya, matahari Sunda, atau Sunda itu sendiri sebagai matahari gitu. Jadi saya memakai nama Sundari gitu. Tokoh Romo Sundari ini sendiri ingin mengungkapkan sebuah filosofi, ajaran atau pemikiran atau pemahaman makanya dengan simbol tentang matahari gitu ya. Di sini bukan berbicara tentang sebuah pemikiran memuja matahari, bukan gitu ya, tapi ini lebih kepada filosofinya, bahwa kesadaran seperti matahari kayak gitu ya. Jadi filosofinya adalah berbicara tentang kesadaran yang universal gitu, tentang matahari itu sendiri gitu. Kenapa harus Sunda gitu? Yaitu kembali lagi bahwa Sunda sebenarnya bukan sebuah ajaran, bukan sebuah suku gitu ya, tapi sebuah pemahaman atau sebuah disiplin ilmu, atau sebuah tata kelola, atau sebuah filosofi hidup gitu ya, falsafah hidup gitu. Dilambangkanlah dengan matahari. Kalau di Jawa Barat itu banyak yang nama-nama tempat ya itu memakai ci gitu ya. Kalau ci itu sendiri bukan cai sih sebenarnya maknanya. Jadi ci itu lebih kepada sinar ya, sinar matahari atau pantulan sinar matahari kalau secara sejarahnya gitu ya. Diambil dari kata Citarum gitu ya. Jadi pantulan cahaya di Sungai Citarum itu gitu ya, dari matahari gitu. Nah ini apakah ada kaitannya dengan ajaran-ajaran lain di luar gitu, sebuah peristiwa gitu ya, kejadian atau apa ya, bisa jadi gitu. Karena ajaran Sunda ini sendiri kan ajaran ajaran leluhur yang benar-benar purba sebenarnya. Jadi kalau kita teliti lagi ke dalam sejarah yang lama lagi, bicara tentang Sunda,
Sunda itu sebuah ajaran budi pekerti, tata krama kehidupan gitu, itu yang sudah menyebar di luas di bumi ini gitu ya, semakin sudah luas gitu. Kalau kita memahami tentang seperti Sunda ini sendiri, kalau di Eropa gitu itu ada ajaran namanya Sunday gitu ya. Makanya di sana ada ritual-ritual atau pemahaman tentang Sunday, hari Sunday gitu ya, hari pemujaan apalah gitu. Kalau di Timur Tengah ada Sang Hyang Manon gitu ya, itu tentang matahari juga gitu. Dengan berkembangnya lagi zaman ya, Romo Sundari ini sendiri ingin mengembalikan bahwa sebuah pemahaman yang ada di Jawa Barat gitu ya, tentang Sunda, tentang itu ada nilai-nilai yang sudah lama kita lupakan gitu. Jadi Sundari seperti ingin mengingatkan lagi lah, atau membangkitkan lagi bahwa leluhur kita sudah memiliki satu peradaban yang agung gitu. Kita bisa meneliti ya sejarah-sejarah itu dari era Sundalen gitu ya, dengan era-era ya Salakanagara, berturun lagi dengan sampai kepada Pajajaran, Majapahit dan lain-lain. Seperti itu. Kalau Romo Sundari sendiri ya, kita bisa mengambil simpul-simpulnya. Di kerajaan Majapahit itu memakai surya ya, atau suryo gitu, atau matahari gitu ya, lambang surya gitu. Itu banyak peninggalan-peninggalan secara pemahaman tentang matahari ini sendiri gitu. Itu ada di leluhur-leluhur Nusantara gitu ya, bukan hanya di Jawa gitu. Jadi bukan hanya di Sunda gitu, secara geografis ya, bukan gitu, tapi ada di belahan dunia lain lagi gitu. Tapi lebih khususnya ada di Nusantara ini sendiri lebih banyaknya gitu. Itu sih dari Romo Sundari ini sendiri. Kalau secara bentuk ini terlalu tinggi ya gitu. Jadi Romo Sundari ini emang tinggi banget. Di ini emang Romo Sundari adanya hanya di Kahyangan gitu, dan sesekali turun dalam pementasan itu ke bumi ketika ada pembabaran atau hal-hal yang rumit dan nggak bisa dipecahkan lagi oleh Bathara Niskala atau Makro atau Widodo Sunaria dan lain-lainnya gitu. Nanti Romo Sundari keluar gitu, muncul gitu. Jadi semua peristiwa kehidupan gitulah nanti pengejawantahannya, jawabannya di Romo Sundari gitu. Jadi filosofi banget gitu bagi saya, seperti ini gitu ya Romo Sundari ini. Kalau secara simbol ya sama seperti ini matahari gitu, dengan warna-warnanya, dengan hijau merah itu emang seperti ini gitu. Kalau ini simbol aja seperti mahkota gitu ya, atau apa gitu. Ini apakah perempuan atau laki-laki, ini sebuah entitas gitu ya. Jadi sebuah entitas tinggi gitu. Jadi antara perpaduan feminin dan maskulin gitu ya, ini ada gitu. Tapi bukan bukan seperti wujud di manusia gitu ya, cuman secara energi ada gitu, memiliki kayak gitu, karena dia berada di di entitas yang tinggi gitu. Jadi sebuah entitas saja gitu, yang hadir gitu sebagai sosoknya menyerupai kalau Garuda mungkin elang, kalau secara patuknya gitu ya, atau hidungnya atau mungkin seperti Garuda lah, atau seperti elang, atau seperti gitu. Itu bisa. Ini lebih disambungkan saya dengan kosmik Ra ya gitu, dengan Ra-nya gitu. Ra itu lebih identik ya tentang ajaran matahari juga gitu ya. Ini jadi
secara bentuk ya ini seperti ini gitu. Saya menemukannya seperti ini gitu. Jadi apa ya, sebuah pemikiran, saya merenung juga sih sebelum membikinnya Romo Sundari ini sendiri, apa sih bentuknya seperti apa. Saya melihat wayang juga dari Batara Guru gitu sampai ke punakawannya seperti apa, terus kesatrianya, Pandawa limanya seperti Bima ini gini gini gini. Saya menyimpulkan bahwa itu ada pakem gitu. Saya nggak mau masuk ke dalam ruang itu, tapi saya mempelajari gitu, mengambil simbol-simbol di antara mereka di pewayangan itu sendiri gitu. Akhirnya saya ketemu dengan pemikiran saya yang klop. Ya oke, ya udahlah, bicara tentang pemikiran seperti ini gitu tentang matahari. Ya udah, akhirnya jadi Romo Sundari ini gitu. Kalau secara filosofi hidupnya lagi gitu ya, tentang Romo Sundari itu sebenarnya cahaya diri itu, cahaya matahari itu yang ada di luaran ya, kalau kita lihat itu sebenarnya simbol aja yang sebenarnya ada di dalam diri kita gitu ya. Diri kita ini mempunyai sinar cahaya suci atau seperti cahaya matahari di dalam diri kita. Itu yang mewujudkan satu pemikiran, kesadaran yang universal, kesadaran yang benar-benar utuh gitu, kesadaran sebagai manusia yang paripurna gitu. Bagaimana kita menguak di dalam diri kita cahaya itu gitu. Kalau dalam Islam seperti Nur Muhammad gitu, atau di ajaran lain banyak ya tentang cahaya di dalam diri itu sendiri gitu. Kalau maknanya sih seperti itu, lebih ke lebih ke pengenalan siapa diri kita gitu. Jadi mengenali bahwa kita ini sendiri makhluk energi gitu ya. Jadi memiliki satu kesadaran yang paripurna, seluruh manusia gitu ya. Seluruh manusia memiliki cahaya itu gitu. Kita jadi tidak terjebak dalam luarannya gitu. Jadi ada matahari, tapi mengenalilah matahari yang ada di dalam diri gitu. Intinya sih seperti itu di Romo Sundari itu. Jadi lebih mengenal perjalanan diri ini untuk menemukan cahaya suci itu gitu, cahaya agung itu. Seperti itu sih. Mungkin kalau dalam simbol-simbol Islam kan dulu Nabi Ibrahim melihat matahari dulu gitu ya, itu sebuah simbol gitu. Loh, kok mataharinya tenggelam gitu, ternyata itu bukan Tuhan gitu. Nah ini simbol gitu, simbol dalam agama pun udah ada sebenarnya, dengan kata-kata Syam gitu ya, kota Syam atau Samsudin gitu ya. Kalau dalam kata sih Syam, din itu agama ya, agama matahari atau apalah, atau pemahamannya lain-lain lagi ya, banyak hal tentang matahari Syam itu sendiri gitu. Tentang Romo Sundari sendiri, kalau saya dalam pewayangan di wayang Kujri saya jarang memainkannya, karena yaitu lagi-lagi ada sebuah tahapannya di wayang Kujri itu, inginnya renyah gitu. Jadi kajian-kajian yang renyah, nggak terlalu tinggi, dipahaminya bulat gitu, ruwet gitu, saya nggak mau. Tapi jangan terlalu ringan, jangan terlalu kosong gitu. Jadi tetap berisi. Bagaimana saya membuat tahapan-tahapan itu gitu. Akhirnya dalam pementasan wayang kucris ya, kita nyantai dulu untuk awal seperti ini, tahapan kedua kita akan berbicara hal seperti ini gitu. Jadi karena menguak keilmuan gitu ya, keilmuan leluhur kita, keilmuan agama, keilmuan sains dengan perkembangannya zaman gitu ya, dengan realitas sosial, dengan keadaan semesta gitu. Ini perlu perlu kajian atau keilmuan yang benar-benar utuh, benar-benar yang tidak bisa serampangan gitu ya. Jadi
menggambarkannya nggak cukup di wayang kucing sebenarnya dengan pementasannya. Ya pementasannya kan hanya sebatas yang ringan-ringan aja di channel wayang kucing, walaupun kita menguak hal-hal lain gitu ya yang lebih jauh. Cuman untuk menjelaskannya dengan wayang kucing enggak lah, enggak sepenuhnya gitu, enggak bisa sepenuhnya gitu. Mungkin seperti itu dulu. Yang terakhir ya, kita ketemu dengan Romo Sundari penjelasannya. Semoga para penonton wayang kucing semakin memahami dan semakin menikmati channel ini. Semoga bermanfaat ya. Ini sebuah sumbangsih lah, atau sebuah ikhtiar saya menggali gitu ya keluhuran ilmu-ilmu leluhur kita, ilmu-ilmu agama, mempertemukan semua titik temu gitu. Jadi tidak mencari perbedaannya gitu, tapi seluruh mau agama agama dari Abrahamik gitu ya, dari berbagai unsur gitu ya, mulai dari sufisme, mulai dari mazhab-mazhab lain, kita gabungkan gitu, kita bertemu lah, karena kita ketemukan ini karena saya yakin semua ajaran ini, semua agama ini mempunyai nilai yang sama sebenarnya, tentang cinta kasih, tentang kesadaran gitu. Saya meyakini itu gitu. Jadi akhirnya apapun saya pelajari gitu, mulai dari ajaran leluhur, agamanya seperti apa, budayanya, intelektual, secara spiritualnya, ya saya gali semua gitu, karena itu sebuah warisan yang bagi saya sih nggak ada nilainya ya, itu sangat tinggi gitu. Dan siapa lagi kalau bukan kita gitu ya untuk membahasnya atau menjaganya gitu. Mungkin ini salah satu ikhtiar saya gitu dengan wayang kucing. Kalau apa itu wayang kucing, saya sudah membuatkan satu konten tentang wayang kucing. Teman-teman bisa lihat di belakang channel, di belakang konten ini. Ya mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih banget atas kunjungannya, terima kasih banget atas like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga sehat selalu, salam sejahtera, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.